amri berasal dari dua kata, yaitu ulil dan amri. Ulil artinya pemilik, sedangkan amri bermakna perintah atau urusan. Sedangkan secara istilah, ulil amri menurut beberapa para ahli pemikir mempunyai makna yang bervarian. Antaranya Muhammad Abduh mengartikan bahwa ulil amri sebagai golongan ahli wal aqdi atau sekelompok orang yang ahli, bisa disebut juga umara atau orang yang dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat dalam masalah publik. Tengku Dayah berbeda pendapat dalam memahami konsep ulil amri. Pendapat yang pertama, ulil amri adalah perintah yang sah dengan institusi keagamaan yang berada di bawahnya. Kedua, ulil amri adalah lembaga pemerintahan yang melindungi keagamaan saja. Ketiga, ulil amri adalah ulama yang diangkat sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, ulil amri adalah pemerintahan yang sah. Kelompok pertama menyebutkan bahwa ulil amri adalah pemerintahan yang sah atau dengan kata lain adalah pemimpin formal bersama dengan institusi di bawahnya. Menurut Tengku Dayah tersebut, yang dimaksud dengan perintah di sini adalah kepada pemerintahan atau pimpinan eksekutif. Untuk tingkat Indonesia, presiden, tingkat provinsi, gubernur, tingkat kabupaten, bupati. Maksud ulil amri di sini adalah lembaga atau institusi keagamaan yang berada di bawahnya. Mayoritas Tengku Pesantren menambahkan penyebutan ulil amri disamakan kepada semua pimpinan negara. Kemudian yang kedua, ulil amri adalah lembaga pemerintahan yang membenangi keagamaan saja. Terdapat pendapat di kalangan Tengku yang mengatakan ulil amri adalah pemerintah yang dibidangi keagamaan saja. Mereka membatasi pengertian ulil amri kepada pemerintahan membidangi keagamaan saja, yaitu agama Islam. Kelompok ini tidak memasukkan kepada lembaga pemerintahan yang lain, seperti pendidikan umum, kesehatan, kepolisian, dan lainnya. Konsep kedua ini tanpa pemisahan antara bidang keagamaan yang bukan keagamaan. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29, adalah ketaatan pada lembaga pemerintah yang menangani bidang keagamaan saja. Sedangkan ketentuan lain di luar keagamaan berada di luar pengertian yang mencakup ulil amri yang dimaksudkan dalam surah An-Nisa ayat 59. Kemudian yang ketiga, ulil amri adalah ulama yang diangkat sebagai kepala pemerintahan. Berpendapat bahwa ulil amri adalah ulama yang diangkat sebagai pemerintahan, menyebutkan tidak terdapat ulil amri di Aceh karena kepala pemerintahan bukan dari kalangan ulama. Maksudnya ini adalah seharusnya yang menjadi pemerintahan adalah dari kalangan ulama. Jadi yang dimaksudkan dengan ulil amri adalah sosok seperti Abu Bewriuh, yaitu ulama sekaligus pemimpin. Kemudian yang kedua, imam. Dalam bahasa Arab, imam mengacu kepada dua pengertian yang berbeda. Pertama, imam sukra dan imam kubra. Imam sukra adalah imam dalam salat berjamaah, sedangkan imam kubra adalah pemimpin atau kepala negara. Secara bahasa, imam punya banyak makna. Di antara makna adalah qasdu, yaitu tujuan. Selain itu, imam juga bermakna takayun. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan imam dalam salat adalah orang yang salatnya diikuti oleh orang yang lain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, pemimpin atau teladan, ia ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin dan teladan baik dalam kedudukan sebagai rasul maupun bukan. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Ayat dan tafsiran Quran surah Nisa ayat 9. Dikatakan bahwa ayat tersebut memerintahkan kaum mukmin agar mentaati perintah Allah, mentaati yang menetapkan hukum dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun melarangnya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih. Dalam ayat 59 ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun harus digarisbawahi penegasan Rasul bahwa tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik. Tapi bila ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedudukan, maka wajib diikuti. Kemudian surah An-Nisa ayat 83 menguraikan sikap dan tindakan buruk orang munafik, mereka yang sifatnya terang-terangan. Apabila datang kepada mereka ini orang munafik itu persoalan, yaitu berita yang bersifat isu dalam membuktikan kebenarannya, baik tentang keamanan maupun ketakutan berkaitan dengan perangan maupun bukan, dengan tujuan menimbulkan kerancuan dan kesalahpahaman. Ayat ini merupakan salah satu tuntunan pokok dalam menyebarkan informasi. Dan surah Al-Baqarah ayat 124 menjelaskan bahwa ada dari keturunan Nabi Ibrahim dan berlaku aniaya seperti halnya sementara orang Yahudi dan Nasrani. Juga menegaskan bahwa kepemimpinan keteladanan adalah bersumber dari Allah atau hubungan darah. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa kepemimpinan dan keteladanan harus berdasar kepada keimanan, ketakwaan, pengetahuan dalam aneka ujian. Karena itu kepemimpinan tidak dapat. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 73
menyatakan upaya mereka menyebarluaskan kesalehan itu kepada lingkungan mereka dengan menyatakan, dan kami telah menjadikan mereka yang kami sebut namanya itu sebagai teladan yang memberi petunjuk kepada masyarakat serta mengantar mereka kepada kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berdasar perintah kami, terutama pelaksanaan salat dengan baik dan yang lainnya. Tidak kepada siapapun mereka menjadi pengabdi, yakni orang-orang yang tulus pengabdiannya kepada Allah.